pemikiran kalian ketika mendengar pendidikan? Guru, siswa, ataukah buku, atau sekolah? Ya, pendidikan memang seputar itu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, bagaimanakah pendidikan pada masa saat ini? Apakah kalian berpikir pendidikan saat ini akan sama dengan pendidikan pada masa dulu? Nah, sebelum kita membahas bagaimana pendidikan pada masa sekarang, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana pendidikan pada masa dulu. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah memaparkan tentang salah satu tokoh pemikir dunia tentang pendidikan, yaitu George Berkeley. Di sana juga sudah dipaparkan mengenai pemikiran beliau yang terkenal adalah idealisme dan empirisme. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana tujuan pendidikan, kemudian bagaimana konsep pendidikan, dan bagaimana landasan pendidikan sesuai dengan pemikiran dari George Berkeley ini. Yang pertama, yaitu konsep pendidikan. Konsep pendidikan menurut pandangan idealis adalah pengetahuan itu didapatkan dari ide-ide masing-masing individu. Jadi, pengetahuan itu ada karena terpikirkan oleh pikiran dari masing-masing siswa atau masing-masing individu. Lalu, apakah ini berarti ketika siswa mempelajari materi yang sama dan kemudian siswa itu menangkap materi dan mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda? Nah, itulah pandangan idealis pada waktu itu. Terkait juga salah satu pandangan dari Berkeley ini yang terkenal, atau ucapan dari Berkeley yang terkenal ini adalah esse percipi, yang berarti bahwa ada dalam persepsi, di mana pengetahuan itu ada ketika dapat dipersepsikan dalam pikiran. Lalu bagaimanakah esse percipi ini di dalam pembelajaran sekolah? Nah, di sekolah itu siswa dituntut untuk selalu aktif belajar untuk mengembangkan dirinya sendiri melalui pemikiran-pemikirannya. Jadi, siswa akan mempunyai pengetahuan dan menangkap sejauh mana pembelajaran yang diberikan tergantung dari apa yang dapat ia persepsikan. Jadi kesimpulannya, sejauh mana siswa itu dapat mempersepsikan pemikiran tentang suatu materi yang diberikan, sejauh itulah pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang pandangan empirisme. Konsep pendidikannya adalah pengetahuan itu berasal dari pengalaman atau observasi. Jadi di sini dikatakan bahwa pengalaman dan observasi itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Apakah ini berarti ketika siswa tidak mempunyai pengetahuan terhadap suatu pembelajaran, siswa tersebut tidak memiliki pengetahuan? Ya, begitulah pandangan empiris pada waktu itu. Jadi, siswa itu dianggap akan mempunyai pengetahuan ketika dia mempunyai pengalaman. Sejauh mana ia pernah mengalami sesuatu, maka sejauh itu pula pengetahuan yang ia miliki. Pendidikan menurut pandangan Berkeley. Pendidikan berlandaskan pada teori konstruktivisme, di mana pembelajarannya didominasi oleh siswa karena siswalah yang mengkonstruksi sendiri pengetahuannya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan idealisme yang menyatakan pengetahuan itu merupakan bentukan dari masing-masing individu sesuai dengan pemikirannya sendiri. Kemudian juga sejalan dengan pandangan empirisme yang menyatakan pengetahuan berasal dari pengalaman masing-masing individu. Jadi,
Ini berarti siswa akan mendapatkan pengetahuan dan dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, berdasarkan pandangan-pandangan dari George Berkeley ini, maka kita dapat membentuk suatu definisi baru dari pandangan tersebut. Adapun definisi-definisi baru itu seperti pengertian dari siswa, kemudian bagaimana pengertian dari guru, bagaimana pengertian kurikulum, bagaimana pengertian metode pendidikan atau metode pengajaran, dan bagaimana tujuan pendidikan menurut pandangan dari George Berkeley ini. Definisi baru yang dapat kita bentuk berdasarkan pemikiran idealisme dari George Berkeley yaitu yang pertama, siswa merupakan seseorang yang memiliki potensi untuk tumbuh baik secara moral maupun kognitif. Kedua, potensi tersebut perlu dikembangkan sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki kepribadian utama sebagai manusia bermoral. Yang kedua, guru diartikan sebagai seseorang yang bertugas untuk menanamkan peran penting dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam dunia mendidik, guru menjadi panutan bagi anak didiknya, dan guru harus menghargai dan membantu anak didiknya untuk mengenali potensi yang ia miliki. Yang ketiga, kurikulum disusun berdasarkan materi-materi kajian yang mengarahkan peserta didik untuk berfokus dengan ide dan gagasan. Yang keempat, metode pengajaran, penyampaian materi melalui uraian kata-kata sehingga materi yang diberikan ke anak didik terkesan verbal dan abstrak, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan mendapat ide tentang materi tersebut. Yang kelima, tujuan pendidikan adalah membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi dari masing-masing siswa. Kemudian, juga dapat dibentuk definisi-definisi baru berdasarkan dari pandangan empirisme George Berkeley ini. Yaitu yang pertama, siswa adalah seorang yang berpotensi untuk mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Yang kedua, guru adalah seseorang yang memiliki tugas dalam pengajaran dan menuntun siswa dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman yang dimilikinya. Yang ketiga, kurikulum disusun berdasarkan materi-materi kajian yang berfokus pada pengembangan pengetahuan berdasarkan apa yang dialami dan diamati. Yang keempat, metode pengajaran. Proses pembelajaran dilakukan dengan memberikan peserta didik kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya masing-masing berdasarkan atas pengalaman-pengalamannya. Yang kelima, tujuan pendidikan, membantu peserta didik mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui observasi dan pengamatan. Lalu, jika pertanyaannya adalah masihkah relevan pandangan George Berkeley tersebut terhadap pendidikan pada masa sekarang ini? Yang pertama yaitu tentang idealisme. Idealisme dalam pembelajaran pada saat ini masih relevan karena siswa pada pembelajaran dari pendidikan pada masa sekarang dituntut untuk belajar secara aktif dari dirinya sendiri sehingga dapat membangun pengetahuan secara mandiri. Nah, ini tentunya sejalan dengan konsep idealisme dari George Berkeley, di mana siswa mendapatkan pengetahuan dari pemikiran-pemikirannya secara mandiri. Namun, pandangan idealisme menurut Berkeley ini juga terdapat hal yang membuatnya tidak relevan dalam pembelajaran pada masa sekarang, yaitu ketika siswa dikatakan hanya boleh mendapatkan pengetahuan dari hasil pemikirannya sendiri. Sedangkan pembelajaran pada masa sekarang dituntut siswa untuk selalu bertukar pikiran dengan temannya ketika sedang mencari materi ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi hal ini tidak relevan dengan pandangan dari George Berkeley tentang idealisme. Yang kedua yaitu tentang empirisme. Empirisme dalam pembelajaran saat ini juga masih relevan karena
Berdasarkan empirisme itu dikatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman siswa. Nah, di mana dalam pembelajaran sekarang itu masih ada karena siswa dituntut atau wajib untuk belajar secara bermakna. Tujuannya adalah agar siswa tersebut dapat memahami materi dengan baik dan dapat mengingat materi itu lebih lama. Jadi ketika siswa belajar secara bermakna, maka siswa diharapkan mampu memahami materi dengan baik dan mampu mengingat konsep dari materi tersebut. Hal itu tentunya sejalan dengan pandangan empirisme. Kemudian tidak relevan karena empirisme ini dikatakan bahwa pengetahuan itu hanya berasal dari pengalaman, sedangkan pengetahuan itu pada pembelajaran saat ini bisa didapatkan dari berbagai sumber, tidak hanya dari pengalaman dari masing-masing siswa tersebut. Nah, itulah mengapa empirisme tidak relevan lagi dalam pembelajaran di sekolah pada masa saat ini. Nah, itulah tadi pemaparan dan penjelasan saya mengenai bagaimana konsep pendidikan, kemudian bagaimana tujuan pendidikan, dan bagaimana landasan pendidikan menurut pandangan dari George Berkeley.